Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Ali silsilah Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus Syekhina wa murabbi arwahina pengersa Abah Aus Qaddasallah sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi. Wakil Talkin Syekh Mursid Bapak Ki Haji Mustafa Al-Maduri, Bapak Ki Haji Anang As'ari, Bapak Ki Haji Imam Sutiyono, Bapak Ki Haji Mahya Al-Bukhari, Pemangku Hajat, Ibu Hajat Titik Wardiati, BSC, Bunda Haya, Proprietna Bunda Dr. Sari, Ikhwan, Akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan membaca Kitab Sirul Asrar karya Syekhuna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu wa qaddasallahu sirrah. Faka'annal khalwata hisnatuhu minal ma'asi. Fayabqa amaluhu salihan wa yakunu muhsidan. Kama qala Allah Ta'ala, innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Faka'annal khalwata, maka seakan-akan khalwah itu hisnatuhu, benteng bagi dia. Benteng dari mana? Hisnatuhu minal ma'asi, benteng dari kemaksiatan. Seperti yang sudah kita jelaskan, menjaga lisan dari menyakiti orang, menjaga tangan dari menyakiti orang, menjaga mata dari melihat hal-hal yang diharamkan, menjaga telinga. Fayabqa amaluhu salihan, maka tersisahlah, maka yang dilakukan oleh dia adalah perbuatan yang saleh. Wa yakunu muhsinan, maka dia menjadi seorang yang muhsin, yang baik. Kama qala Allah Ta'ala, innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Wa qala Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribun inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Muhsin ini memiliki makna yang banyak. Ada muhsin orang yang berbuat baik, tidak menyakiti orang. Ada juga muhsin yang dia beribadah kepada Allah seperti melihat Allah. Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Ketika beribadah kepada Allah, merasakan melihat Allah atau merasa sedang dilihat oleh Allah. Pengertian muhsin yang ketiga dalam firman Allah, wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang sudah menjadikan kalimat la ilaha illallah bersatu dengan dirinya, dengan napasnya, wal kaziminal ghaiza, dia bisa mengendalikan amarahnya. Yang ketika pada waktu itu, kalaupun dia marah, dia menang. Dia marah, dia menang. Dan dia marah dan dia marah pantas. Begitu lagi-lagi, wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan amarah. Siapa itu? Orang yang kalau dia marah, dia menang. Dan pantas dia untuk marah. Kan ada orang yang pantas marah, tapi kalau dia marah kalah gitu. Kayak kayak bawahan dengan atasan gitu. Pegawai kesel sama direkturnya, ya nggak bisa mengungkapkan itu, bukan wal kaziminal goizo itu. Atau marah bukan pada tempatnya, itu juga bukan wal kaziminal goizo. Wal kaziminal goizo adalah orang yang pantas marah, dan kalau dia marah dia menang, tapi dia tidak marah, dia tidak marah. Ya kayak guru agung kita saja, guru mursyid kita. Pantas nggak Abah marah? Pantas. Banyak orang mencibir beliau, mengatakan kata-kata yang jelek, bahkan kata-kata yang orang yang nggak sholat pun nggak pantas gitu, kotor. Pantas nggak marah? Pantas. Kalau marah menang nggak? Ya menang apa? Tapi beliau tidak marah, beliau diam. Itu namanya dia termasuk wal kaziminal ghaiz. Kemudian wal afina aninas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kalau yang tadi dia masih kesel, tapi dia tidak memperlihatkan, tidak mengeluarkan kekesalannya, melampiaskan kekesalannya, dia tahan. Kalau yang kedua, wal afina, dia sudah sanggup memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Inilah yang diajarkan oleh guru agung kita, memberikan maaf sebelum dia minta maaf. Meskipun dia tetap wajib meminta maaf. Itu pahalanya luar biasa. Yang lebih tinggi apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang muhsin. Apa? Membalas kebaikan kepada orang yang melakukan keburukan kepadanya. Itulah tanbih. Itulah inti daripada tidak berubah sikap kepada orang yang menyakitimu. Jadi inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah qaribum minal muhsinin. Dekat rahmat Allah itu ya pertolongan Allah, perlindungan Allah, solusi dari Allah atas segala masalah yang kita hadapi. Maka Nabi mengatakan kalau kamu ingin ditolong oleh Allah, tolonglah manusia, tolonglah orang lain.
Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah selalu datang kepada hambanya selama hambanya itu memberikan pertolongan kepada orang lain. Wa qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada." Faman kana, siapa orang yarju, berharap liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah. Ya, setiap makhluk akan berjumpa dengan Allah karena akan diminta pertanggungjawaban. Tapi yang liqa Allah ini yang dimaksud adalah disambut dengan salamun qaulam mir rabbir rahim, atau ya ayatuhan nafsul mutmainnah, disambut dengan Allah. Pertemuannya baik dengan Allah. Maka siapa orang yang ingin mendapatkan sambutan, penerimaan yang baik ketika berjumpa dengan Allah, wal ya'mal amalan salihah, maka kerjakanlah pekerjaan yang baik. Salihah itu baik bagi dirinya dan baik bagi orang-orang lain. Baik bagi dirinya, bagi orang lain gak baik, ya bagus juga. Aduh, saya lagi banyak kerjaan nih, banyak urusan nih. Saya kalau kerja harus mendengarkan musik yang kencang. Itu baik bagi dia mungkin, detail, tapi tidak baik bagi orang lain. Atau misalnya sholat di masjid umum, bisalam, kita zikir kenceng, la ilaha illallah, baik bagi kita, tapi mengganggu orang lain. Jadi bagaimana? Abah menceritakan, Abah Hanom kalau sedang ramai seperti itu ya suaranya kencang ke dalam, tidak mengganggu orang lain. Di bis baca Quran kencang-kencang, bagus baca Quran, tapi tidak solihan bagi orang lain. Jadi falyamal amalan soliha, mengerjakan perbuatan yang baik, baik bagi dirinya dan baik bagi orang sekitarnya. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, dan tidak melakukan perbuatan syirik dalam ibadah kepada Allah, tidak melakukan syirik menyembah selain Allah. Dan kita alhamdulillah sudah dibentengi dengan zikir la ilaha illallah yang minimal setiap hari 5 kali kita memperbaharui iman. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Bukan cuma sekali doang kita baca, 3 kali minimal, bahkan 165, bahkan bisa 500. Maka orang yang mengamalkan seperti ini, guru mursidnya memberikan jaminan, berkali-kali memberikan jaminan kepada murid-muridnya keselamatan di akhirat, gitu. Keselamatan ketika sakaratul maut. Jadi nggak semua kiai, nggak semua guru bisa menjamin keselamatan di akhirat. Ahli silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan seluruh ahli silsilah tidak akan beranjak kakinya dari pintu neraka sebelum semua muridnya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kasih sayangnya dan keyakinan sang guru. Jika mengamalkan amalan ini, maka akan mendapatkan jaminan berjumpa dengan Allah. Maka akan terjadi
penyeleksian alam gitu. Penyeleksian alam yang benar-benar benar sebagai murid, yang benar-benar akan mendapatkan jaminan akan terjadi seleksi alam itu. Nggak semua yang mengaku mengaku sebagai murid bisa mendapatkan jaminan terseleksi nanti. Dan ini sudah kita rasakan. Apa yang dilakukan oleh Abah, hakikatnya penyeleksian Allah kepada murid-murid Abah. Ini saya lihat. Jadi ikhwan-ikhwan sekarang sedang dihantam. Dihantam kanan kiri, teman-teman, bahkan saudara, bahkan orang tua, bahkan pasangan hidup, dihantam. Dan kita berpegang teguh, maka wa'tasimu bihablillah, pegang sekerat-eratnya. Jangan goyang, biarin orang ngomong apa. Kalau nggak mau itu jangan baca. Biarkan orang ngomong apa tentang Abah, tapi yakin beliau juru selamat udah. Itu akan terseleksi. Dan secara realita benar banyak ikhwan-ikhwan yang mengundurkan diri, melepas diri dari ikatan dengan Abah. Berbagai macam alasan, salah satunya mungkin nggak tahan dengan kritikan-kritikan dari orang-orang dan sampai keraguan dalam hatinya gitu. Maka diperlukan manakib. Manakib membaca, bukan hanya membaca kisah Syekh Abdul Qadir, tapi itu kisah guru mursyid. Biar ketika selesai manakib, yang dia dapatkan menambah kecintaan dan menambah keyakinan kepada guru mursyid. Maka orang yang menyampaikan hikmah ilmiah harus memperkenalkan siapa guru mursyid kepada ikhwan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.